Perkenalkan, nama saya Grace Dianis dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini kembali lagi untuk mereview atau menjelaskan hasil presentasi kelompok 2. Kelompok 2 kemarin membawa tema Sejarah Sastra periode 1900 sampai 1933. Yang pertama adalah tentang bacaan liar dan komisi Voor de Volkslectuur atau Balai Pustaka. Bacaan liar pertama kali dikemukakan oleh Rinkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan seperti novel, roman, puisi, artikel, dan buku-buku pemikiran. Istilah bacaan liar atau karya sastra yang disebut dengan liar ini dimaksudkan untuk mendidik kaum kromo. Kenapa mendidik kaum kromo? Agar kaum kromo ini mengetahui, memahami, dan menyadari politik kekuasaan kolonial. Sejarah sastra Indonesia, yaitu di modern, pada saat ini itu ditandai dengan berdirinya Komisi Voor de Volkslectuur atau yang disebut juga dengan Balai Pustaka. Komisi ini diberdirikan dengan tujuan untuk menanggulangi bacaan-bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dia berupa surat kabar ataupun cerita-cerita tulis yang dapat membahayakan pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Sejarah sastra pada masa ini disebut juga dengan sejarah sastra masa kebangkitan, terutama khususnya di periode 1920-an. Selanjutnya saya akan membahas tentang sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi di periode 1900 sampai 1933. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Yamin ini merupakan seseorang yang sangat beruntung karena bisa menikmati pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Lewat pendidikannya ini, dia juga menyerap kesusastraan asing, terutama adalah kesusastraan Belanda. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam sejarah sastra modern di Indonesia. Setelah dewasa dan matang, Muhammad Yamin terjun ke dunia politik dan tidak lagi menulis karya-karya sastra. Dia lebih ingin membantu untuk memerdekakan negara Indonesia. Yang kedua adalah Rustam Effendi. Rustam Effendi ini pernah bekerja sebagai guru, tetapi tidak lama kemudian beliau juga turun ke lapangan kebudayaan dan politik. Rustam Effendi ini juga menulis beberapa buku yang bukunya ini sudah terbit. Yang pertama adalah Bebasari. Bebasari ini adalah dianggap sebagai drama pertama dalam sejarah sastra modern di Indonesia. Dan yang kedua adalah Percikan Permenungan. Kita lanjut lagi materinya ya. Selanjutnya adalah materi tentang Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara Buatangan Merari Siregar merupakan roman yang secara tidak langsung memberikan kritik terhadap adat dan kebiasaan zaman kuno yang tidak sesuai dengan zaman modern saat ini. Roman tersebut merupakan roman pertama tentang kawin paksa dan buah tangan M. Qasim, yaitu Muda Teruna yang berupa hikayat. Roman Siti Nurbaya dan Lahami yang merupakan karya dari Mara Rusli merupakan roman yang telah berhasil mengkritik secara tidak langsung terhadap adat dan kebiasaan kuno yang berkenan tentang perkawinan. Kisah-kisah percintaan pada zaman ini itu mengambil tokoh-tokoh yang kebanyakan dari para pemuda yang disukai oleh para pengarang pada masa itu. Yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif adalah pertemuan kebudayaan Eropa yang sudah mulai masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsa melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Kita sudah sampai di materi terakhir. Materi terakhir ini membahas tentang Sanusi Pane. Sanusi Pane adalah sastrawan Indonesia dari angkatan pujangga baru. Sanusi Pane berprofesi sebagai guru dan redaktur majalah dan surat kabar.
Di sini ia banyak menulis karangan-karangan yang bersifat kesusastraan, filsafat, dan politik. Karya-karya terkenal yang dibuat oleh Sanusi Pane ini seperti contohnya yaitu Pancaran Cinta dan Prosa Berirama. Yang kedua adalah Puspa Mega dan Kumpulan Sajak, serta yang ketiga adalah Air Langga yang merupakan drama dalam bahasa Belanda. Jiwa nasionalisme dari Sanusi Pane yang bisa kita lihat adalah waktu pertama kali dibentuknya Perhimpunan Pemuda-Pemuda Batak. Di sini ia sangat ingin untuk tidak ada caci maki, saling menghormati, saling menghargai sesama bangsa. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang periode sejarah sastra tahun 1900 sampai 1933. Sampai ketemu di materi selanjutnya.